Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemikiran ekonomi Monzerkaf dalam perspektif filosofi ekonomi sistem kapitalis. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas 4 tema, yaitu yang pertama dasar pemikiran Monzerkaf, yang kedua teori konsumsi Islam menurut Monzerkaf, yang ketiga sistem ekonomi kapitalis, dan yang terakhir adalah perbandingan pemikiran Monzerkaf dengan sistem ekonomi kapitalis. Sebelum membahas keempat tema tadi, di sini Monzerkaf merupakan salah satu pemikir ekonomi Islam yang membahas tentang teori konsumsi dalam Islam. Nah, sebelum itu, apa itu konsumsi? Konsumsi dalam arti ekonomi adalah semua penggunaan barang dan jasa yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan tujuan manusia mengkonsumsi adalah agar memperoleh kepuasan setinggi-tingginya dan mencapai tingkat kemakmuran dalam arti terpenuhinya berbagai macam keperluan, baik kebutuhan pokok, sekunder, barang mewah, maupun kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Sedangkan konsumsi dalam ekonomi Islam adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan, baik jasmani maupun rohani, sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kesejahteraan ataupun kebahagiaan di dunia dan akhirat. Faktor yang sangat menentukan terhadap besar kecilnya jumlah pengeluaran untuk konsumsi adalah pendapatan. Semakin besar pendapatan, maka semakin besar pula pengeluaran yang dikeluarkan. Baik, yang pertama adalah dasar pemikiran Monzerkaf. Dasar pemikiran Monzerkaf ada dua, yaitu Al-Quran dan Hadis. Al-Quran sendiri yaitu kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada manusia dengan maksud agar digunakan sebagai pedoman hidup. Sedangkan hadis disebut juga As-Sunnah, yang berarti perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Yang kedua adalah teori konsumsi Islam menurut Monzerkaf. Ada 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama rasionalisme Islam, yang kedua adalah konsep Islam tentang barang, dan yang ketiga adalah etika konsumsi dalam Islam. Rasionalisme adalah salah satu istilah yang paling bebas digunakan dalam ekonomi, karena segala sesuatu dapat dirasionalkan sekali kita mengacu kepada beberapa perangkat aksioma yang relevan, antara lain: 1. Islam dilaksanakan oleh masyarakat. Yang kedua adalah zakat hukumnya wajib. Yang ketiga, tidak ada riba dalam perekonomian. Yang keempat, mudharabah wujud dalam perekonomian. Yang kelima, perilaku ekonomi bersikap rasional dengan memaksimalkan kemaslahatan. Unsur pokok rasionalisme ada 3, yaitu konsep keberhasilan, yang kedua skala waktu perilaku konsumsi, dan yang ketiga adalah konsep Islam tentang barang. Yang kedua adalah konsep Islam tentang barang, yaitu bahan-bahan konsumsi yang berguna dan baik, serta manfaatnya menimbulkan perbaikan secara material, moral, maupun spiritual pada konsumennya. Al-Quran mengistilahkan barang-barang yang dapat dikonsumsi dengan mengikatnya pada nilai-nilai moral dan ideologi. Dalam Al-Quran dinyatakan dalam 2 bentuk barang, yaitu al-thayyibat atau barang yang baik, bersih, dan suci, serta berfaedah. Dengan demikian, konsumsi terikat dengan nilai-nilai dalam Islam, dengan menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kesucian, dan keindahan. Sebaliknya, benda-benda yang buruk, tidak suci atau najis, dan tidak bernilai tidak dapat dianggap sebagai barang konsumsi dalam Islam. Istilah yang kedua yakni al-rizq. Yusuf Ali mengartikan al-rizq sebagai makanan dari Allah, pemberian Allah, dan anugerah dari langit yang bisa mengandung halal dan haram. Semua makna ini menunjukkan konotasi bahwa Allah lah yang memberi rahmat dan pemasok semua kebutuhan makhluk. Yang ketiga adalah etika konsumsi dalam Islam, yakni tidak kikir, karena ada hak orang lain dalam harta yang kita miliki. Mengkonsumsi barang-barang yang baik dan tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan harta. Konsumsi yang berlebih-lebihan merupakan ciri masyarakat yang tidak mengenal Tuhan.
Dalam hal ini disebut israf atau pemborosan atau tabzir atau menghambur-hamburkan harta tanpa guna. Yang pertama yaitu mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua adalah gemar bersedekah. Yang ketiga adalah larangan pelit. Yang keempat adalah larangan boros. Selanjutnya adalah sistem ekonomi kapitalis. Dalam ekonomi konvensional, konsumen diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan atau utility dalam kegiatan konsumsinya semata. Utility secara bahasa berarti berguna, membantu, atau menguntungkan. Pengertian di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan konsumsi adalah pembelanjaan atau pengeluaran yang bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan hidup secara jasmani atau rumah tangga yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan manusia. Jika kita cermati, maka setidaknya terdapat dua hal penting untuk dikritisi, yaitu tujuan konsumen adalah mencari kepuasan tertinggi. Penentuan barang atau jasa untuk dikonsumsi didasarkan pada kriteria kepuasan. Yang kedua adalah batasan konsumsi hanyalah kemampuan anggaran. Sepanjang terdapat anggaran untuk membeli barang atau jasa, maka akan dikonsumsilah barang tersebut. Sikap seperti ini jelas akan menafsirkan pertimbangan kepentingan orang lain untuk pertimbangan aspek lain seperti kehalalan. Etika konsumsi dalam pandangan sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama yaitu mempelajari consumer preference atau mendeskripsikan bagaimana seseorang lebih memilih sesuatu barang terhadap barang yang lain. Yang kedua yaitu mengetahui keberadaan budget constraint atau keterbatasan anggaran atau sumber daya. Yang ketiga adalah menggabungkan antara consumer preference dan budget constraint untuk menentukan pilihan konsumen atau dengan kata lain kombinasi barang apa saja yang akan dibeli untuk memenuhi kepuasannya. Yang terakhir adalah perbandingan pemikiran Monzerkaf dengan sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama yaitu menurut Monzerkaf, tujuan utama konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan nilai untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah yang dengannya manusia mendapatkan pahala. Menurut sistem ekonomi kapitalis, konsumen diasumsikan bertujuan untuk memperoleh kepuasan atau utility dalam kegiatan konsumsinya. Makna utility secara bahasa berarti berguna, membantu, atau menguntungkan. Yang kedua yaitu Monzerkaf. Menurut Monzerkaf ada dua faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu faktor eksogus yang meliputi pendapatan, selera, teknologi, kesehatan lingkungan, kebudayaan, agama, dan legalitas, serta faktor endogenus yang meliputi informasi harga di pasar dan keberadaan barang substitusi serta komplementer di pasar. Sedangkan menurut teori perilaku konsumen dalam sistem kapitalis sudah melampaui dua tahap. Tahap yang pertama berkaitan dengan teori marginalis yang berdasarkan teori tersebut pemanfaatan konsumen secara tegas dapat diukur dalam satuan-satuan pokok. Tahap yang kedua, yakni lebih modern, yaitu mengatur kemungkinan kardinalitas pemanfaatan. Namun, kesamaan antara tarif marginal substitusinya, yakni garis miring dari kurva tetap, dan rasio harga uang, yakni garis miring dari keterbatasan penghasilan itu. Perbedaan yang terakhir yaitu menurut Monzerkaf, dalam menjelaskan perilaku konsumen, Monzerkaf mengaitkan konsumsi dalam Islam dengan 4 unsur pokok, yaitu yang pertama rasionalisme perilaku konsumen, yang kedua keseimbangan konsumsi, yang ketiga konsep barang-barang, dan yang keempat norma etika mengenai konsumen muslim. Yang selanjutnya yaitu prinsip dasar perilaku konsumen dalam teori ekonomi kapitalis. Yang pertama adalah kelangkaan dan terbatasnya pendapatan. Yang kedua yaitu konsumen mampu membandingkan biaya dengan manfaat. Yang ketiga, tidak semua konsumen dapat memperkirakan manfaat dengan tepat. Yang keempat, setiap barang dapat disubstitusi dengan barang lain.
Yang terakhir yaitu konsumen tunduk kepada hukum berkurangnya tambahan kepuasan atau the law of diminishing marginal utility. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.